Halo teman-teman, welcome to my channel, Pensilnya Pena Channel. Kali ini saya akan menceritakan mengenai cahaya Hessdalen. Mungkin banyak teman-teman yang belum pernah mendengar cahaya Hessdalen. Itu merupakan cahaya yang sering muncul di pedalaman Norwegia. Dahulu, di sebuah lembah yang terletak jauh di pedalaman Norwegia, terdapat sebuah fenomena yang telah membingungkan para ilmuwan dan penduduk lokal selama hampir 1 abad. Cahaya misterius itu yang dikenal sebagai cahaya Hessdalen, sebuah cahaya yang muncul tanpa peringatan, dengan pola yang tidak dapat dijelaskan baik itu oleh sains modern. Jadi apa sebenarnya cahaya Hessdalen itu? Apakah ini murni fenomena alam atau ada sesuatu yang lebih dalam? Sesuatu yang melampaui pemahaman kita. Nah, mari kita bahas mengenai cahaya tersebut. Cahaya Hessdalen itu pertama kali dilaporkan oleh penduduk lokal Norwegia di tahun 1930-an. Namun fenomena ini benar-benar mendapatkan perhatian dunia di tahun 1980-an, ketika penampakan cahaya menjadi jauh lebih sering dan lebih jelas. Dalam rentang beberapa tahun, cahaya misterius ini terlihat hampir setiap malam di langit Hessdalen, membuat banyak orang yang bertanya-tanya, apakah yang sebenarnya terjadi? Hingga akhirnya fenomena ini akhirnya menarik perhatian ilmuwan di seluruh dunia yang datang ke Hessdalen untuk mencoba memahami apa yang terjadi di lembah ini. Penampakan cahaya Hessdalen itu sendiri memiliki karakteristik yang sangat unik. Cahaya ini dapat muncul dalam berbagai bentuk dan ukuran, mulai dari bola bercahaya besar hingga kilatan kecil di langit. Warnanya pun bervariasi, mulai dari putih, kuning, hingga biru terang. Namun yang membuatnya lebih misterius adalah cara cahaya ini bergerak. Kadang-kadang ia diam di tempat untuk waktu yang lama, sementara di lain waktu mereka bergerak dengan kecepatan tinggi melintasi langit. Jadi tidak ada pola yang jelas tentang penampakannya. Kadang cahaya terlihat selama beberapa menit, kadang pula hanya beberapa detik. Keanehan ini makin membuat fenomena yang makin sulit dipahami oleh para peneliti. Di tahun 1983, dimulailah apa yang disebut dengan Proyek Hessdalen, proyek ilmiah yang bertujuan untuk mempelajari fenomena ini secara mendalam. Para ilmuwan memasang berbagai alat, mulai dari radar, kamera, hingga sensor elektromagnetik untuk merekam aktivitas cahaya di Hessdalen. Selama bertahun-tahun, proyek ini telah mengumpulkan sejumlah besar data tentang fenomena ini. Namun meskipun telah banyak teori yang ada, tidak ada satupun penjelasan yang dapat menjawab secara pasti mengapa cahaya ini terus muncul di Hessdalen. Salah satu teori yang paling diterima terkait cahaya Hessdalen itu adalah fenomena plasma. Teori ini berpendapat bahwa gas yang terjebak di dalam tanah, seperti radon atau oksigen, mungkin dilepaskan dari retakan di kerak bumi. Ketika gas ini mencapai permukaan dan bertemu dengan udara, ia dapat mengalami ionisasi dan menciptakan bola plasma yang bercahaya. Fenomena ini sering terlihat sebagai bola cahaya mengambang yang kemudian bergerak atau menghilang dengan cepat. Namun teori plasma ini masih memiliki kelemahan. Para ilmuwan itu sendiri belum dapat menjelaskan mengapa fenomena ini sangat jarang terjadi di tempat lain di dunia, sementara di Hessdalen mengalaminya secara teratur. Teori lain mengkaitkan cahaya Hessdalen dengan aktivitas geomagnetik. Lembah Hessdalen berada di area dengan medan magnet bumi yang tidak stabil. Beberapa peneliti berpendapat bahwa aktivitas geomagnetik ini dapat mempengaruhi ionosfer di atas Hessdalen, yang menyebabkan terbentuknya cahaya. Hal ini mungkin mirip dengan fenomena aurora borealis ya, yang juga terjadi di wilayah dengan medan magnet yang kuat. Ada juga hipotesis yang lebih sederhana, yaitu cahaya Hessdalen mungkin merupakan hasil dari gesekan antara partikel debu di udara yang terpolarisasi, menciptakan kilatan cahaya akibat gesekan listrik statis.
Namun sekali lagi penjelasan ini belum bisa sepenuhnya menggambarkan konektivitas gerakan dan variasi cahaya yang terlihat. Penelitian terbaru juga menyebutkan adanya kemungkinan bahwa cahaya Hessdalen diakibatkan oleh interaksi antara gas-gas bumi dan aliran air di bawah tanah. Interaksi ini dapat memicu pelepasan energi listrik yang terlihat di langit sebagai cahaya misterius. Teori ini menarik, namun masih dalam tahap penelitian dan membutuhkan lebih banyak data untuk dikonfirmasi. Para ilmuwan juga percaya bahwa ada interaksi unik antara geologi lembah Hessdalen dan kondisi atmosfer yang dapat menciptakan fenomena cahaya tersebut. Jadi bukan hanya masalah gas yang dilepaskan ya, tetapi juga interaksi dengan medan listrik alami di bawah permukaan tanah. Tapi teman-teman, tidak sedikit yang mengkaitkan cahaya Hessdalen itu dengan aktivitas UFO. Banyak pengamat UFO percaya bahwa fenomena ini adalah bukti adanya kunjungan dari luar angkasa. Mereka berpendapat bahwa cahaya ini mungkin adalah pesawat luar angkasa atau manifestasi dari teknologi yang belum kita pahami. Namun meskipun spekulasi menarik, tidak ada bukti yang konkret yang menghubungkan cahaya Hessdalen dengan aktivitas UFO tersebut. Bagi warga lokal itu sendiri, cahaya Hessdalen adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Banyak dari mereka yang telah hidup dengan fenomena ini selama bertahun-tahun. Dan meskipun mereka tidak mengerti apa yang mereka lihat, mereka merasa bahwa fenomena ini tidak berbahaya. Nah teman-teman, jadi sampai dengan hari ini, cahaya Hessdalen tetap menjadi salah satu misteri terbesar di dunia. Apakah ini fenomena alam yang belum dipahami? Atau ada sesuatu yang lebih? Nah, jawaban atas misteri ini mungkin masih jauh di depan kita. Tapi satu hal yang pasti, cahaya Hessdalen akan terus membingungkan dan memukau siapapun yang melihatnya. Nah, jadi bagaimana menurut teman-teman? Apakah ini hanya fenomena alam biasa atau ada hal lain yang ada di baliknya? Demikian cerita mengenai cahaya yang bisa saya sampaikan. Siapa tahu teman-teman berkesempatan untuk melihat ke negara sana. Ya, negara Norwegia yang sangat terkenal dengan keindahan alamnya. Demikian cerita dari saya. Jangan lupa teman-teman like and subscribe dan nantikan cerita yang selanjutnya. Sampai jumpa kembali. Terima kasih.